Selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat mendengar lagi perkongsian renungan pagi daripada buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bab pertama, krisis terakhir dunia. Dalam tajuk kecil yang akan saya sampaikan pada pagi ini yaitu nubuatan akhir zaman mendesak perhatian kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah lagi nubuatan akhir zaman yang begitu mendesak, begitu penting untuk dipelajari dan diberi perhatian, kalau bukan nubuatan yang terkandung dalam kitab Wahyu 14 ayat 9 hingga 11. Pertanyaannya, kenapa? Karena ia berkaitan dengan kehidupan kekal kita. Mari kita perhatikan petikan dari tulisan yang diinspirasi dari buku Kemenangan Akhir. Berkata, di mana barang siapa yang menginjak-injak hukum Allah dan menuruti peraturan-peraturan manusia, menerima tanda kesetiaan kepada kuasa yang dipilihnya dan dituruti sebagai pengganti Allah. Amaran dari surga adalah dalam Wahyu 14 ayat 9 hingga 11 mengatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Walaupun demikian, tidak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan ditolak. Kewajiban hukum keempat yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dibukakan terang di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Allah yang dapat membaca hati dan menguji setiap motif tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai pertentangan yang dasar ini. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan dengan bijak. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan kita. Karena itulah pokok kebenaran utama yang dipertentangkan. Kita akan berdiri di hadapan hakim dan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, serta menyatakan sebab kepada iman kita. Mereka yang meletakkan diri di bawah kuasa Tuhan untuk dipimpin dan dibimbing akan dapat menanggap jejak pasti urutan peristiwa yang dibenarkan Allah berlaku. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara hukum Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum keempat adalah suatu pengakuan kepada satu kuasa yang menentang Allah. Oleh penurutan kepada kuasa duniawi akan menerima tanda binatang itu. Manakala pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Oleh memilih kesetiaan kepada Ilahi, maka menerima meterai Allah ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah pekabaran yang sangat mendesak perhatian kita di akhir zaman sebagai umat Tuhan, agar kita siap bila mana malaikat yang mengasingkan gandum dari lalang dan memeterai atau memberkas gandum tersebut untuk jelapang surga. Kiranya kitalah gandum-gandum itu yang tersedia dikumpulkan dan dimeterai untuk kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin.